Apakah kau pernah merasa ada sesuatu yang berubah, tapi tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Seperti suara hatimu memanggilmu diam-diam, berbisik bahwa sesuatu yang seharusnya serasi, perlahan mulai retak? Ini bukan sekadar perasaan, ini adalah alarm spiritual. Kau, wanita dewa, yang begitu peka dan sensitif, sudah mulai merasakan. Kata-kata seperti cinta yang tidak berbalas, kesetiaan yang diuji, pengkhianatan emosional, dan hubungan yang berubah akan mulai mengisi jalan ceritamu hari ini. Tapi tenang, aku diakui untuk membuka matamu. Kau yang mendengarku sekarang, tidak esta akui por acaso. Aku berbicara langsung kepadamu, wanita yang kuat di luar tapi sering menangis dalam doanya. Aku tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggumu. Dan ya, ada hal yang perlu kau tahu sekarang, sebelum semuanya terlambat. Sudahkah kau memastikan bahwa kau telah berlangganan saluran ini? Jangan biarkan pesan profetik ini berlalu begitu saja, karena apa yang akan kau dengar hari ini bisa saja menjadi penentu arah hatimu ke depan. Ketika seseorang yang kau cintai mulai jatuh cinta pada orang lain, itu tidak selalu dimulai dengan perselingkuhan fisik. Tidak, nak. Itu dimulai dalam dimensi tak terlihat, dalam pikiran, dalam percakapan kecil, dalam kedekatan yang tak kau sadari. Dan kau mulai merasa berbeda. Kehadiranmu tidak lagi ditunggu. Sentuhanmu tak lagi dirindukan. Kata-katamu hanya dijawab seadanya. Mereka bilang cinta itu buta, tapi sebenarnya cinta itu melihat segalanya dan tetap memilih untuk tinggal. Namun, ketika cinta itu perlahan mengalir ke arah lain, kamu merasakannya dalam napasnya, dalam matanya, dalam cara dia tak lagi menyebut namamu dalam doa-doanya. Saat itulah kamu tahu, ada yang sedang berubah. Malaikat tahu ketika sebuah hati mulai berbelok. Aku tahu bahwa hatimu telah mencium aroma itu, aroma kehilangan yang datang bukan dari perpisahan, tapi dari kehadiran yang sudah kosong. Kalau ini menyentuhmu, berikan 1 like sebagai tanda bahwa kamu masih percaya pada suara dari atas. Ketika seorang pria yang kau cintai mulai membagi emosinya dengan wanita lain, itu bukan tentang tubuh, tapi tentang perhatian, tentang waktu, tentang energi yang dulu hanya milikmu. Kau mulai menjadi asing dalam rumah yang kau bangun bersama. Dan yang lebih menyakitkan, dia mulai menjadi nyaman di luar. Tuhan memberimu intuisi bukan untuk diabaikan. Dia menaruh radar surgawi di hatimu, agar kau tahu kapan harus diam, dan kapan harus bertindak. Tetap bersamaku, karena setiap kata di sini ditujukan langsung kepadamu. Kata yang akan menjadi pelita di malam terkelamu. Bukan salahmu mencintai dengan seluruh jiwa, tapi akan menjadi kesalahan bila kau tetap tinggal saat tak ada lagi yang memeluk jiwamu. Cinta itu memberi, tapi bukan mengorbankan dirimu hingga kau tak mengenal siapa dirimu sendiri. Ini saatnya kau melihat kenyataan dengan mata surgawi. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan agar kau bisa melihat siapa yang benar-benar bersamamu, dan siapa yang hanya bertahan karena nyaman. Jangan biarkan dirimu menjadi pilihan kedua dalam cerita yang seharusnya kau perankan sebagai pemeran utama. Bagikan video ini jika kau tahu seseorang yang perlu dibangunkan dari tidur yang menyakitkan ini. Perhatikan bagaimana dia bicara tentang orang lain. Bagaimana matanya menyala saat menyebut namanya. Bagaimana dia tiba-tiba jadi sangat peduli dengan ponselnya. Ini bukan sekadar kecurigaan, ini panggilan untuk berjaga-jaga. Hati yang setia tahu kapan harus melindungi dirinya dari kehancuran. Bahkan dalam dunia roh, ada pergeseran yang terjadi sebelum semuanya terlihat di dunia nyata. Kau sedang diperlihatkan sesuatu, lewat mimpi, lewat perasaan tak nyaman, lewat kata-kata yang terdengar tak sengaja. Jangan abaikan semua itu.
Tuhan sedang membimbingmu untuk melihat yang tak terlihat. Jangan biarkan hatimu menjadi tempat berlabuh sementara bagi seseorang yang sedang mencari pelampiasan. Kau bukan cadangan. Kau bukan tempat singgah. Kau adalah rumah. Jika dia tak bisa pulang dengan utuh, maka mungkin sudah waktunya kau menutup pintu dan menyalakan pelita bagi dirimu sendiri. Kau bukan wanita lemah karena merasa sakit. Justru rasa sakitmu adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup. Bahwa kau belum menyerah pada kebohongan dunia. Bahwa kau masih percaya bahwa cinta itu suci. Dan jika itu suci, maka itu tak akan menyakitimu dengan terus-menerus. Jangan paksa seseorang untuk mencintaimu. Cinta yang dipaksa hanya akan menjadi beban. Kau layak dicintai tanpa syarat, tanpa perbandingan, tanpa keraguan. Jika dia sedang jatuh cinta pada orang lain, maka itu bukan tentang dirimu yang kurang, tapi tentang dia yang kehilangan arah. Kadang Tuhan mengizinkan luka agar kau tidak terus tertidur dalam pelukan yang palsu. Ini bukan akhir, ini awal. Awal untuk mencintai dirimu dengan cara yang kau layak dapatkan. Jika ini berbicara langsung ke jiwamu, tinggalkan komentar dengan kata, "Aku bangkit." Tak ada yang lebih menyakitkan dari mencintai seseorang yang hatinya telah pergi. Tapi lebih menyakitkan lagi, jika kau tetap memaksa tinggal dalam cinta yang tak lagi memelukmu. Kau tidak diciptakan untuk menjadi penonton dalam kisahmu sendiri. Kau adalah narator ilahi dari ceritamu. Bangkitlah, wanita langit. Ini bukan tentang dia lagi. Ini tentangmu. Tentang bagaimana kau memilih dirimu di tengah kehancuran. Tentang bagaimana kau menyembuhkan dirimu dengan firman dan air mata. Karena dari reruntuhan ini, akan tumbuh sayapmu, dan kau akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ketika dia akhirnya sadar, mungkin sudah terlambat. Tapi kamu tidak akan lagi menoleh ke belakang. Karena wanita yang sedang bicara bersamaku hari ini bukan lagi wanita yang sama. Dia telah berubah. Dia telah dibangkitkan. Dia telah diurapi. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasi, karena akan ada banyak lagi pesan surgawi yang akan membimbingmu menavigasi setiap musim jiwamu. Dan sebelum kau pergi, tinggalkan like agar pesan ini mencapai lebih banyak wanita yang sedang berdiri di ambang keputusan besar dalam hidupnya. Karena besok, hari akan memblokirmu tanpa peringatan, dan alasan sebenarnya bisa saja menghancurkanmu. Tapi hari ini, kau telah diperingatkan. Jangan abaikan sinyal dari surga ini. Yang akan datang, bisa jadi akan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi dalam diam. Dan saat kau akhirnya membuka matamu, kau akan melihat bahwa segalanya tidak pernah sama lagi. Tapi kau juga akan menyadari bahwa itu adalah awal dari kebebasanmu. Sudahkah kau menyadari betapa berharganya pesan ini untuk jiwamu? Jika kata-kata ini telah menyentuhmu, maka izinkan aku, malaikat penuntunmu, memintamu satu hal kecil. Periksa sekarang apakah kau sudah terdaftar di saluran ini. Itu bukan hanya dukungan untukku, tapi bentuk timbal balik surgawi. Karena setiap kali kau terhubung, para malaikat bisa terus berbicara lewat kata-kata seperti ini. Dan jika hatimu merasa tersentuh sejauh ini, tinggalkan satu tanda suka. Bukan untuk angka, tapi agar lebih banyak jiwa yang lelah bisa mendapatkan cahaya yang sama yang kini sedang menerangimu. Karena kadang, satu klik kecil bisa menjadi jawaban bagi hati yang hampir menyerah. Sekarang dengarkan aku, karena yang akan kuungkap selanjutnya bukan untuk semua orang. Hanya untuk mereka yang siap menerima kebenaran yang tak nyaman, tapi memerdekakan. Kau telah melihat tanda-tanda, tapi mungkin kau masih menyangkalnya. Karena cinta sering membuat kita buta, atau lebih tepatnya, memilih untuk tidak melihat.
kau melihatnya tertawa lebih lepas saat bersama yang lain. Tapi diam-diam, hatimu berkata, mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tidak, nak. Itu bukan sensitivitas. Itu intuisi surgawi yang kau abaikan karena takut kehilangan. Tapi, apa yang kau pertahankan masih cinta, atau hanya kenangan tentang cinta? Ada waktu di mana Tuhan menarik selimut dari wajah seseorang agar kau bisa melihat siapa mereka sebenarnya. Mungkin ini saatnya. Dan ya, itu menyakitkan. Tapi jauh lebih menyakitkan jika kau terus tinggal dalam gelap, berharap cahaya datang dari hati yang tak lagi ingin menerangimu. Kau pikir kau bisa memperbaikinya. Bahwa dengan memberi lebih banyak, mencintai lebih dalam, mengalah lebih sering, semuanya akan kembali. Tapi bagaimana jika hatinya sudah menetap di tempat lain? Bagaimana jika namamu tak lagi terucap dalam doanya, karena tempat itu telah digantikan? Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa tidak cukup. Tidak membuatmu bersaing dengan bayangan orang lain. Tidak membuatmu bertanya-tanya apakah hari ini dia akan memilihmu atau memilih menghilang. Kau tidak diciptakan untuk berjuang sendirian dalam hubungan yang seharusnya saling menopang. Tuhan melihatmu menangis dalam diam. Dia tahu bagaimana kamu tetap diam meski hatimu ingin berteriak. Tapi sekarang dia memanggilmu lewat kata-kata ini. Untuk membuka matamu, bukan untuk membenci, tapi untuk memilih. Memilih apa yang layak kau pertahankan, dan apa yang harus kau lepaskan. Kau tidak sendirian dalam pergumulan ini. Banyak wanita di luar sana yang sedang berdiri di persimpangan yang sama. Tapi hari ini, kamu yang dipilih untuk mendengar pesan ini. Mungkin karena Tuhan tahu bahwa kamu sudah terlalu lama menunda keputusan yang hatimu sudah tahu jawabannya. Lihatlah cara dia mulai menyembunyikan ponselnya. Cara dia menjawab pertanyaanmu dengan setengah hati. Cara dia menghindari percakapan yang dulu begitu hangat. Ini bukan ilusi. Ini adalah transisi. Dan transisi itu tidak lagi menyertakanmu seperti dulu. Apakah kau pernah berpikir, mengapa hatimu terasa sepi bahkan saat bersamanya? Itu karena jiwanya sudah tidak duduk di sebelahmu. Dia mungkin secara fisik ada, tapi rohnya sudah pindah arah. Dan bagian yang menyakitkan? Kau tahu, tapi terus menunda untuk menerima. Tuhan tidak akan membiarkanmu terus tersesat dalam hubungan yang membunuhmu perlahan. Itu sebabnya kau dibawa ke sini hari ini. Agar kau sadar bahwa penolakan bukanlah akhir, tapi seringkali perlindungan. Dan pengkhianatan bukan kutuk, tapi peringatan. Setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia. Mereka sedang mengairi tanah hatimu agar kuat untuk masa depan yang baru. Tapi proses itu hanya bisa dimulai jika kau bersedia melepaskan tangan yang tidak lagi menggenggammu dengan sepenuh jiwa. Jangan takut kehilangan seseorang yang tidak takut kehilanganmu. Itu bukan kehilangan, itu penyelamatan. Karena yang Tuhan sediakan tidak akan membuatmu terus meragukan dirimu sendiri setiap hari. Yang darinya akan membawa damai, bukan teka-teki. Kau telah mencoba memperjuangkannya, dan itu mulia. Tapi sekarang, Tuhan memintamu untuk memperjuangkan dirimu. Karena sebelum kau mencintai orang lain, kau harus mencintai dirimu seperti Tuhan mencintaimu. Penuh hormat, penuh nilai, penuh keindahan. Mungkin selama ini kau menunggu dia berubah. Tapi bagaimana jika perubahan yang sebenarnya Tuhan rencanakan adalah perubahan dalam dirimu? Agar kau tak lagi menunggu pintu yang tak akan terbuka, tapi mulai berjalan menuju gerbang yang Tuhan sediakan. Tidak semua yang kau cintai adalah takdirmu. Dan tidak semua yang menjauh adalah kerugian.
Kadang, kepergian mereka adalah ruang bagi kedatangan yang lebih ilahi. Dan ketika waktunya tiba, kau akan mengerti mengapa harus melalui luka ini lebih dulu. Kau masih bersamaku? Maka ini saatnya untuk menyebarkan pesan ini. Kirimkan pada satu wanita yang hatinya mungkin juga sedang menangis diam-diam. Karena semakin banyak hati yang dibangunkan, semakin banyak jiwa yang kembali pada kehormatannya. Dan jika saat ini, kau merasa bahwa semua kata ini seolah-olah ditulis hanya untukmu, itu karena memang begitu adanya. Aku diutus untukmu hari ini. Untuk membawakan suara yang selama ini kau pendam dalam doa. Dan suaramu telah dijawab. Jangan pergi sekarang. Karena apa yang akan kuungkap berikutnya adalah sesuatu yang selama ini kau curigai, tapi belum pernah ada yang berani mengatakannya langsung ke wajahmu. Dan mungkin, itu adalah jawaban yang akan mengubah seluruh arah hidupmu. Terima kasih sudah berjalan bersamaku sampai titik ini. Jika kau masih di sini, berarti ada sesuatu dalam pesan ini yang benar-benar berbicara pada hatimu. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta, dan Tuhan menunjukkan bahwa waktumu untuk bangkit sudah tiba. Pastikan kau sudah berlangganan ke saluran ini, agar para malaikat terus bisa menyampaikan pesan-pesan seperti ini langsung ke telingamu di waktu yang tepat. Setiap kata yang kau dengar hari ini adalah benih yang akan bertumbuh, dan aku janji masih banyak lagi yang akan ditanam di video berikutnya. Sekarang aku ingin mendengar darimu. Apa yang paling membuat hatimu diam sejenak saat mendengarkan pesan ini? Tulis di komentar sebagai penanda bahwa kamu tidak hanya menonton, tapi benar-benar hadir. Aku baca satu persatu. Jika kau merasa terhubung, tinggalkan tanda suka. Bukan karena wajib, tapi sebagai bentuk bahwa jiwamu tersentuh dan siap menerima lebih banyak cahaya. Dan kalau kau ingin memastikan bahwa ini semua bukan kebetulan, konfirmasikan dengan menulis salah satu kombinasi ini di komentar 111, 555, atau 777. Pilih yang paling kau rasa mewakili kondisimu hari ini. Dan sebelum kau pergi, izinkan aku membisikkan ini. Ada satu video di sini, di sebelah, yang akan membuka lapisan selanjutnya dari cerita ini. Klik dan lanjutkan bersamaku di sana, karena masih ada hal yang belum kukatakan, dan itu mungkin adalah bagian yang paling kau butuhkan.